Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, saya Uhwa Islamiyah dan teman saya Yusri Iza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi dan rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Dalam presentasi kami akan terbagi menjadi 3 submateri. Yang pertama yaitu ruang lingkup masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang kedua, identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yaitu rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Submateri yang pertama yaitu ruang lingkup masalah dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan digunakan untuk meningkatkan praktek kerja tertentu dalam situasi kerja. Penelitian tindakan dalam bidang pendidikan telah digunakan dalam pengembangan kurikulum tingkat sekolah dan program perbaikan sekolah, contohnya seperti penataran guru dan penggunaan media, serta pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan tentang peraturan kelas, penilaian tidak bersaing, dan peran konsultasi. Adapun contoh-contoh bidang garapan peneliti dalam proses pengajaran. Yang pertama yaitu masuk mengajar, yaitu proses mengajar. Proses mengajar tersebut yang biasanya kita menggunakan metode yang biasa atau metode yang tradisional, mungkin kita bisa kembangkan lagi metode-metode yang lebih menarik untuk siswa kita, sehingga siswa bisa mudah menangkap apa yang kita ajarkan. Yang kedua yaitu prosedur evaluasi. Evaluasi bukan hanya tentang ulangan harian, ulangan tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Jadi evaluasi itu bisa menyakup dalam bidang keseharian siswa kita, dari sikap, dari keaktifan siswa dalam kelas, itu pun bisa menjadi penilaian buat kita. Yang ketiga yaitu penanaman atau perubahan sikap dan nilai. Nah, disinilah tugas seorang guru untuk mendorong siswa untuk bisa menimbulkan sikap yang positif. Jadi mendorong bisa berupa memberikan motivasi, nasihat, atau kita lebih menggunakan pendekatan sehingga siswa tersebut bisa termotivasi, bisa mengembangkan, dan bisa bersikap lebih positif lagi dalam kelas dan tidak pasif, sehingga siswa tersebut bisa menjadi siswa yang aktif dalam kelas. Nah, yang keempat yaitu pengembangan profesional guru, misalnya meningkatkan keterampilan mengajar. Jadi di sini adalah tugas guru untuk lebih kreatif lagi bagaimana kita bisa mengajar di kelas sehingga siswa bisa mudah menangkap apa yang kita terangkan dan mengembangkan metode-metode baru. Jadi nggak hanya monoton, sehingga bisa menggunakan metode tanya jawab, diskusi, bermain kelompok, atau bisa juga kita menggunakan metode outdoor learning. Jadi siswa kita bisa ngajak di luar kelas sehingga siswa bisa belajar secara langsung dari alam. Nah, yang selanjutnya yaitu menambah kemampuan analisis. Nah, di sini tugas guru yaitu lebih meningkatkan lagi kemampuan untuk menganalisis kemampuan siswa. Jadi guru menganalisis mana siswa yang hanya pasif dalam kelas, mana siswa yang sudah aktif, dan ataupun ada siswa yang kekurangan dalam bidang materi, bidang pelajaran tertentu. Contoh, ada siswa yang belum bisa membaca, jadi kita cari mana siswa yang belum bisa membaca, jadi kita lebih mendekatkan lagi pada dia, kita lebih memberikan motivasi, memberikan bimbingan lagi sehingga dianya bisa membaca dengan baik, ataupun meningkatkan kesadaran diri. Jadi kita lebih meningkatkan kesadaran kepada siswa untuk lebih
percaya diri, lebih bisa untuk lebih cepat menangkap ke kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Submateri yang kedua yaitu identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Langkah pertama dalam penelitian tindakan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Langkah ini merupakan langkah yang menentukan masalah-masalah yang harus diteliti dengan mengidentifikasi dengan peserta, dengan peneliti itu sendiri. Jadi mengidentifikasi masalah itu dari gurunya sendiri mengidentifikasi dengan bantuan, bisa kolaborasi dengan bantuan fasilitator seperti wali murid, wali kelas, guru kelas, atau dari pihak sekolah seperti kepala sekolah dan lain-lain. Penelitian masalah yang harus kita teliti yaitu bisa berupa kekurangan pengetahuan, pengurangan keterampilan, etos kerja siswa dalam kelas, sikap siswa bagaimana, komunikasi siswa sama guru dan sama teman-temannya bagaimana, kreativitas siswanya itu seperti apa, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya masalah-masalah yang ada itu bisa berupa kesenjangan antara kenyataan dan keadaan yang diinginkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan tentang identifikasi masalah dan rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu tentang identifikasi masalah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kriteria dalam penentuan masalah. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masalah harus penting bagi orang yang mengusulkannya dan sekaligus signifikan dilihat dari segi pengembangan lembaga atau program. Jadi masalah itu ketika kita angkat mengusulkan masalah, berarti itu memang harus penting. Tidak hanya kepentingan saya sendiri, tapi kepentingan oleh lembaga itu sendiri. Dan memang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Seumpama seperti contoh ketika anak tersebut tidak bisa membaca, nah, kita bisa mengajukan judul tentang bagaimana membuat anak itu bisa lancar membaca. Yang kedua yaitu masalah dalam jangkauan pengalaman. Jangan sampai memilih masalah yang memerlukan komitmen terlalu besar dari pihak penelitinya dan waktu terlalu lama. Jadi masalah itu memang harus terjadi di pengalaman kita. Pengalaman dalam artian apa? Ketika kita mengidentifikasi suatu lembaga, berarti kan kita sudah menemukan sebuah pengalaman di sana. Nah, dari pengalaman tersebut kita mengangkat masalah yang di situ. Nah, ketika mengangkat masalah tersebut bagaimana sekiranya itu kita itu tidak terlalu lama dalam penelitian itu. Kenapa? Kalau kita terlalu lama, terlalu istilahnya kita terlalu muluk-muluk, nanti takutnya kita sendiri yang kewalahan dalam artian kita tidak selesai penelitian kita. Yang ketiga yaitu pernyataan masalah harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental mengenai penyebab dan faktor sehingga pemecahan dapat dilakukan dengan berdasarkan hal-hal fundamental daripada berdasarkan fenomena dangkal. Jadi pernyataan masalah tersebut itu tidak hanya masalah aja, tidak hanya moro-moro menyebutkan masalah, tetapi kita tidak tahu penyebabnya. Jadi kita harus menyertakan sebab akibatnya kenapa kita itu menyertakan masalah ini gitu. Ada beberapa hal dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu apakah guru bersedia dan mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas ini dalam peran sebagai peneliti atau mitra. Nah, ketika kamu mengangkat masalah, apakah kamu itu mampu atau tidak? Itu harus dipikirkan juga. Jangan moro-moro, saya ambil judul ini atau ini yang saya angkat, tapi kamu tidak tahu alurnya kemana. Itu jangan sampai, itu akan mengakibatkan kebingungan tersendiri nantinya. Yang kedua itu apakah kegiatan ini tidak merepotkan atau menyita waktu guru lainnya. Maksudnya waktu guru itu ya, ketika kita seorang mahasiswa itu melakukan penelitian, kita kan butuh mitra. Seperti contoh guru itu apakah guru itu siap nggak dimintai bantuan. Kalau nggak siap kan nantinya kita sendiri nanti yang kebingungan mau bantu siapa. Oh, ini sudah diangkat, itu harus dipertimbangkan juga.
Yang ketiga itu, apakah siswa di kelas sudah dipersiapkan untuk kegiatan ini dan mereka siap dan bersedia untuk membantu berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini bukan hanya guru, siswa pun harus siap ketika kita mengajukan mengajukan tentang judul tersebut, karena di lembaga itu bukan hanya guru, kita harus siapa yang kita teliti. Kalau siswa, ya siswanya harus siap juga gitu. Yang keempat yaitu, apakah suasana kelas atau iklim sekolah kondusif, antara lain dukungan kepala sekolah untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi jangan moro-moro kita masuk, kita melakukan penelitian tanpa ada konfirmasi kepada kepala sekolah, jangan. Jadi kita harus melakukan konfirmasi dulu kepada kepala sekolah gitu. Pak, saya ingin mengajukan istilah peneliti di sini karena untuk tugas kuliah. Jadi kita harus izin dulu. Yang terakhir itu, apakah sarana kelas atau sekolah cukup tersedia untuk kebutuhan penelitian. Nah, harus dipertimbangkan juga ketika kita melakukan penelitian di sana, apakah saran dan prasarana sudah mencukupi dengan kriteria kita atau enggak. Ketika kita tidak merasa tidak cocok, jangan diterusin. Kenapa? Karena ya kita nanti bingung sendiri, ini kurang ini, adanya nanti ya manipulasi data tersebut. Takutnya gitu. Yang seterusnya yaitu rumusan masalah dalam PTK. Menurut Surya Brata, yaitu perumusan ini penting karena hasil akan menjadi penuntut bagi langkah-langkah selanjutnya. Tidak ada aturan umum mengenai cara merumuskan masalah, namun dapat disarankan hal-hal berikut. Jadi menurut Subrata itu ada 3 hal yang harus dirumuskan dalam merumuskan masalah. Yang pertama itu, masalah hendak dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi ketika kita merumuskan masalah, namanya rumusan masalah, itu harus ada tanda tanya. Rumusan itu hendaklah padat dan jelas, tidak ambigu gitu rumusan masalah itu. Hendak memberi petunjuk tentang mungkinnya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah itu. Seperti contoh, masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Apakah mengerjakan dengan metode diskusi lebih berhasil dibanding mengerjakan dengan metode ceramah? Itu ada tanda tanya kan. Terus bagaimana hubungan antara IQ dengan prestasi belajar di sekolah? Itu tanda tanya juga. Terus apakah siswa yang tinggi nilainya ujian masuk juga tinggi indeks prestasinya belajar? Itu masalah juga, harus ada tanda tanyanya. Apakah siswa yang diam selalu memiliki nilai yang kurang? Itu tanda tanya juga dalam kita melakukan penelitian tindakan kelas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang identifikasi masalah dan juga rumusan masalah. Kita lanjut nanti di kolom komentar, soalnya ini kan diupload di YouTube, jadi kita lanjut di kolom komentar, kita diskusi di sana. Mungkin ada teman-teman yang tidak mengerti tentang identifikasi dan rumusan masalah. Soalnya ini urgent dalam dunia mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat akhir ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan yang namanya skripsi. Mungkin cukup sekian dari kelompok pertama atau kelompok 1. Saya Yusfi Hiza dan teman saya yaitu Khailis Namia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.